Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Isma Mulyani selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proposal PKMK dengan judul Rekastri, yaitu lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Nurhati Rahmadani sebagai moderator dan pemateri dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Nadia Marinalova sebagai pemateri. Saya Miftahul Gani sebagai pemateri. Saya Devinta Julia Syaputri sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan yang akan dibacakan oleh Nadia. Baik, terima kasih moderator. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Minyak goreng merupakan bahan pokok dalam rumah tangga dan industri kuliner di Indonesia. Namun, limbah minyak goreng bekas atau minyak jelantah tidak terkelola dengan baik dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari ekosistem air, meningkatkan kadar chemical oxygen demand dan biological oxygen demand, serta menghambat penetrasi cahaya matahari ke dalam air yang berdampak pada kematian biota perairan. Selain itu, konsumsi minyak jelantah yang berulang kali juga dikaitkan dengan berbagai penyakit seperti hipertensi, stroke, dan gangguan ginjal. Oleh karena itu, diperlukannya inovasi dalam pengelolaan limbah minyak goreng agar dapat dimanfaatkan kembali secara aman dan bernilai ekonomis. Nah, salah satu alternatif pemanfaatan minyak jelantah adalah mengelolanya menjadi lilin aromaterapi sebagaimana telah diterapkan dalam beberapa penelitian dan program pengabdian masyarakat. Pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan bahan baku yang mudah diperoleh dan murah. Pelatihan yang dilakukan seperti di Dusun Sorowajan menunjukkan bahwa masyarakat yang diberikan edukasi mampu mengelola minyak jelantah menjadi lilin berkualitas dengan tambahan minyak esensial alami. Hal serupa juga dilakukan oleh Adani dan Fatmawati pada tahun 2019 dalam program pelatihan pembuatan lilin hias dan aromaterapi untuk masyarakat pesisir yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan memberikan alternatif wirausaha berbasis daur ulang minyak jelantah. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, inovasi lebih lanjut dalam produk lilin aromaterapi dapat dilakukan dengan menambahkan ekstrak buah kasturi sebagai aroma utama. Kasturi merupakan flora khas Kalimantan Selatan yang memiliki aroma khas yang kuat dan telah dikenal dalam berbagai manfaat kesehatan dan kecantikan. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo, ekstrak kasturi memiliki kandungan antioksidan alami yang dapat memberikan efek menenangkan dan menyegarkan ketika digunakan dalam aromaterapi. Selain itu, kasturi juga memiliki potensi sebagai bahan pewangi alami yang dapat meningkatkan daya tarik produk lilin dibandingkan dengan aroma sintetis. Berdasarkan urgensi pengelolaan limbah minyak goreng dan potensi besar dari tanaman kasturi, kami mengusulkan program PKMK dengan produk lilin aromaterapi berbasis minyak jelantah dan ekstrak kasturi yang kami beri nama Rekastri. Produk ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan solusi ramah lingkungan dalam pemanfaatan limbah minyak goreng, tetapi juga menghadirkan inovasi dalam industri lilin aromaterapi dengan bahan alami khas Indonesia. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, ekonomi masyarakat, serta membuka peluang usaha berbasis keberlanjutan. Nah, selanjutnya ada potensi dan peluang pasar. Permintaan terhadap produk aromaterapi terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat relaksasi dan gaya hidup sehat. Menurut Wardani,
lilin aromaterapi menjadi salah satu produk yang memiliki potensi pasar tinggi karena digunakan dalam terapi relaksasi, meditasi, serta dekorasi rumah dan kafe. Selain itu, tren penggunaan produk berbahan alami dan ramah lingkungan semakin berkembang, mendorong inovasi produk berbasis daur ulang dan bahan organik seperti minyak jelantah dan ekstrak buah kasturi. Di Indonesia, pangsa pasar lilin aromaterapi masih terus bertumbuh dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang menawarkan produk-produk berbasis bahan alami. Produk Rekastri memiliki keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan limbah minyak jelantah sebagai bahan dasar serta ekstrak buah kasturi yang unik dan khas. Selain itu, peluang pasar Rekastri dapat diperluas melalui pemasaran digital, marketplace, serta konsep eco-friendly branding yang menarik bagi konsumen muda, pencinta aromaterapi, dan komunitas pencinta lingkungan. Dengan meningkatnya tren gaya hidup berkelanjutan, produk ini berpotensi menarik perhatian segmen pasar yang peduli terhadap lingkungan sekaligus menghadirkan alternatif wirausaha berbasis keberlanjutan bagi masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dari program ini ialah untuk mengelola limbah minyak jelantah menjadi produk bernilai ekonomis dengan menciptakan Rekastri, lilin aromaterapi berbahan minyak jelantah dan ekstrak buah kasturi. Kemudian, agar dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan minyak jelantah sembarangan dengan menyediakan solusi daur ulang yang bermanfaat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengembangkan inovasi produk aromaterapi berbasis bahan alami yang lebih ramah lingkungan dibandingkan lilin berbahan parafin sintetis. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari program kami yaitu memberikan manfaat dari berbagai aspek, terutama dalam lingkungan, ekonomi, dan inovasi produk. Dari sisi lingkungan, pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi dapat mengurangi pencemaran dan mencegah dampak negatif terhadap ekosistem. Secara ekonomi, program ini membuka peluang usaha baru berbasis eco-friendly aromaterapi yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, ibu rumah tangga, dan komunitas kreatif untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, selain itu, dari aspek inovasi, penggunaan ekstrak buah kasturi sebagai pewangi alami menawarkan alternatif lebih sehat dibandingkan lilin berbasis parafin sintesis, sekaligus memperkenalkan potensi bahan lokal khas Indonesia ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada luaran dari kegiatan PKMK ini diantaranya adalah yang pertama laporan kemajuan, yang kedua ada laporan akhir, yang ketiga ada produk dan aktivitas usaha, dan yang keempat ada akun media sosial. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia yang telah membacakan dari pendahuluannya. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembacaan gambaran umum usaha yang akan dibacakan oleh Miftahul Gani. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang seperti apa sih gambaran umum usaha produk Rekastri kami ini. Nah, pertama mungkin saya akan mulainya dari analisis produk. Lilin aromaterapi yang kami beri nama Rekastri ini hadir sebagai inovasi produk berbasis daur ulang minyak jelantah yang kemudian dikombinasikan dengan ekstrak buah kasturi sebagai pewangi alami. Nah, produk ini tuh dikembangkan dengan tujuan untuk mengurangi limbah minyak goreng yang mencemari lingkungan serta menghadirkan alternatif lilin aromaterapi yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Nah, kemudian dalam proses pengembangannya, Rekastri melewati tahap seleksi bahan baku yang ketat. Minyak jelantah yang digunakan harus melalui proses pemurnian dengan teknik filtrasi menggunakan karbon aktif dan bleaching earth agar bersih dari residu dan bau tengik. Nah, kemudian minyak yang sudah dimurnikan ini kemudian dicampurkan dengan parafin alami dan asam stearat yang nantinya akan berfungsi sebagai pengikat dan pengeras lilin, sehingga nanti menghasilkan nyala api yang stabil dan tahan lama. Kemudian untuk keunikan Rekastri ini sendiri terletak pada penggunaan ekstrak buah kasturi sebagai aroma utama, yang nantinya akan membedakan dari lilin aromaterapi lain yang hanya mayoritas menggunakan minyak esensial sintesis. Kemudian buah kasturi ini juga memiliki aroma yang khas, yang lembut, kemudian dapat menyegarkan juga, serta memberikan efek menenangkan, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk aromaterapi dan relaksasi.
Nah, dengan kombinasi bahan alami ini, Rekastri menawarkan pengalaman aromaterapi yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga lebih sehat dibandingkan lilin berbasis parafin sintesis yang dapat menghasilkan asap berbahaya. Nah, selain itu, aspek estetika produk juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan Rekastri. Lilin ini dikemas dalam wadah yang minimalis dengan desain yang elegan yang dapat digunakan kembali setelah lilin habis terbakar. Nah, pewarna alami yang digunakan juga memberikan sentuhan warna yang lembut, sehingga menjadikannya produk dekoratif yang cocok untuk berbagai suasana, ya baik itu di rumah, di kafe maupun di spa. Nah, dengan konsep eco-friendly dan sustainable ini, Rekastri tidak hanya menjadikan solusi bagi pencemaran minyak jelantah, tetapi juga menghadirkan lilin aromaterapi berkualitas tinggi yang nantinya dapat bersaing di pasar produk aromaterapi premium. Nah, kemudian untuk analisis pemasaran, dalam pengembangan Rekastri, strategi pemasaran menjadi salah satu aspek utama yang diperhatikan agar produk ini dapat menjangkau target pasar yang tepat. Nah, sebagai lilin aromaterapi berbasis minyak jelantah dan ekstrak buah kasturi, Rekastri menawarkan konsep eco-friendly dan sustainable yang semakin diminati oleh komunitas modern yang peduli terhadap lingkungan. Nah, pemasaran Rekastri ini akan difokuskan pada segmen pasar yang tertarik dengan produk alami dan ramah lingkungan, seperti pencinta aromaterapi, pelanggan dekoratif, dan hingga bisnis hotel dan spa. Nah, untuk menjangkau mereka, pemasaran akan dilakukan melalui platform digital dan kemitraan strategis. Nah, untuk gambaran pemasarannya itu, langkah awal dalam pemasaran yang kami gunakan itu menggunakan media sosial sebagai kanal utama promosi. Misalnya seperti Instagram dan TikTok, ataupun platform sosial media lain yang akan dimanfaatkan untuk membangun branding dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk aromaterapi berbahan alami. Nah, konten yang diunggah akan mencakup edukasi tentang bahaya minyak jelantah jika dibuang sembarangan. Kemudian juga manfaat lilin berbahan alami, serta proses produksi yang ramah lingkungan. Nah, video pendek dan foto estetik dari lilin ini yang menyala akan digunakan untuk menarik perhatian audiens. Selain media sosial, pemasaran juga akan dilakukan melalui marketplace seperti Shopee, ada Tokopedia, dan seperti TikTok Shop juga agar memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, dengan menawarkan kemasan dan konsep eco-friendly ini, Rekastri diharapkan dapat bersaing dengan produk lilin lainnya di pasaran. Nah, untuk memperluas jangkauan pasar ini, Rekastri akan menjalin kerjasama dengan bisnis lokal seperti kafe, spa, dan hotel yang membutuhkan. Nah, kemitraan ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana Rekastri dapat memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang, sementara bisnis mitra dapat menawarkan pengalaman relaksasi yang lebih alami bagi pelanggan mereka. Nah, selain itu juga strategi pemasaran digital dan kemitraan Rekastri juga akan dipromosikan melalui event bazar maupun workshop begitu. Nah, untuk mengikuti pameran produk kreatif dan memberikan pelatihan pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah yang akan menjadi cara efektif untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan daya tarik produk. Nah, dengan berbagai strategi tadi, Rekastri diharapkan dapat menjadi salah satu produk lilin aromaterapi unggulan yang tidak hanya bermanfaat bagi pengguna, tetapi juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang limbah minyak jelantah menjadi produk bernilai tinggi. Kemudian kami juga telah melakukan analisis cash flow untuk menganalisis dana yang dibutuhkan. Seperti teman-teman bisa melihat ada beberapa barang-barang di sini yang sudah kami list dengan beberapa harganya juga telah tertera di sini, yang mana kami menggunakan estimasi untuk produk ini selama 4 bulan dengan total produksi mencapai 100 unit. Dengan harga variabel per unitnya itu Rp10.010. Kemudian untuk kontribusi marginnya sebesar Rp20.680. Kemudian kami mengambil persentase keuntungan per produknya itu sekitar 80%. Nah, dengan berbagai perhitungan tadi, dapatlah kami biaya produksi per unitnya yaitu sekitar Rp17.050. Dan harga jual produksinya itu sekitar Rp30.690 per unitnya. Kemudian untuk BEP per unitnya itu sekitar 35 unit.
Dan untuk BEP rupiahnya sekitar Rp1.045.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miftahul Gani yang telah membacakan tentang gambaran usaha secara umum. Selanjutnya ada metode pelaksanaan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada teknik atau cara membuat produk usaha. Proses pembuatan lilin aroma terapi rekreasi ini diawali dengan pemurnian minyak jelantah menggunakan karbon aktif dan bleaching earth untuk menghilangkan bau dan kotoran. Minyak yang sudah bersih kemudian dicampurkan dengan parafin alami, asam stearat sebagai pengeras, dan ekstrak buah kasturi sebagai pewangi alami. Campuran ini dilelehkan menggunakan metode double boiling agar suhu tetap stabil dan tidak merusak kandungan aromatik dan ekstrak kasturi. Nah, setelah semua bahan tercampur merata, cairan lilin dituangkan ke dalam wadah kaca yang telah dipasang sumbu lilin, lalu didiamkan hingga mengeras sehingga lilin siap dilakukan tahap finishing untuk memastikan bentuk lilin dan kualitas produk sebelum dikemas. Selanjutnya ada pengemasan, di mana setelah lilin mengeras sempurna, produk dikemas dengan desain minimalis dan eco-friendly untuk menarik perhatian konsumen. Jar kaca digunakan sebagai wadah lilin karena dapat digunakan kembali setelah lilin habis dan mendukung konsep keberlanjutan. Desain dari produk rekreasi ini dapat teman-teman lihat dari gambar yang sudah kami paparkan. Nah, kemasan ini dilengkapi dengan label produk berbasis kertas daur ulang yang mencantumkan nama produk, bahan utama, manfaat aromaterapi, serta petunjuk penggunaan dan penyimpanan. Untuk melindungi produk selama pengiriman, lilin dibungkus dengan plastik wrapping dan dikemas dalam kotak karton yang kokoh. Selanjutnya ada pemasaran, di mana kami menggunakan strategi pemasaran ini dilakukan dengan pendekatan digital dan kerjasama bisnis. Media sosial seperti Instagram dan TikTok digunakan sebagai platform utama untuk membangun brand awareness melalui konten edukasi, video promosi, dan testimoni pelanggan. Selain itu juga, produk akan dijual melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, kami juga akan melakukan kolaborasi dengan bisnis lokal seperti kafe, spa, dan hotel. Juga dilakukan untuk menyediakan rekastri sebagai produk perlengkapan dan pelayanan mereka. Strategi pemasaran ini juga mencakup partisipasi dalam event bazar dan workshop yang bertujuan untuk mengenalkan produk secara langsung kepada konsumen dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas rekastri ini. Selanjutnya ada tahapan pekerjaan, di mana pelaksanaan program ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama persiapan bahan dan peralatan, seperti mengumpulkan minyak jelantah dari sumber rumah tangga dan UMKM kuliner, atau menyiapkan bahan tambahan seperti parafin, asam stearat, dan ekstrak kasturi. Yang kedua, pemurnian minyak jelantah, yaitu menyaring minyak dengan karbon aktif untuk menghilangkan bau dan kotoran dan memastikan minyak siap digunakan sebagai bahan dasar lilin. Selanjutnya yang ketiga, pembuatan lilin aroma terapi dengan pelelehan parafin dan pencampuran dengan minyak jelantah yang telah dimurnikan. Selanjutnya penambahan ekstrak kasturi dan pewarna alami dan penuangan campuran ke dalam wadah kaca yang telah dipasang sumbu. Yang keempat, pengemasan produk dengan desain dan pencetakan label berbasis eco-friendly. Pembungkusan produk menggunakan plastik dan kotak kemasan. Yang kelima ada pemasaran dan distribusi dengan menggunakan promosi melalui media sosial dan marketplace, menjalin kerjasama dengan mitra bisnis, dan melakukan pengiriman produk kepada konsumen. Selanjutnya ada pembuatan alat dan bahan. Nah, untuk memastikan keberlanjutan produksi, alat dan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan rekreasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada alat
yaitu kompor listrik atau gas untuk pemanasan bahan. Yang kedua ada panci stainless sebagai wadah pemanasan. Yang ketiga ada timbangan digital untuk menakar bahan dengan presisi. Yang keempat ada sendok pengadu untuk mencampurkan bahan secara merata. Yang kelima ada saringan minyak untuk proses pemurnian minyak jelantah. Yang keenam ada cetakan lilin dan wadah kaca sebagai tempat penuangan. Dan yang ketujuh ada termometer dapur untuk memastikan suhu pemanasan tidak terlalu tinggi. Selanjutnya bahan. Yang pertama itu ada minyak jelantah yang telah dimurnikan sebagai bahan utama. Yang kedua ada parafin alami untuk memberikan struktur lilin yang lebih kuat. Yang ketiga ada asam stearat untuk mengeraskan lilin agar lebih tahan lama. Yang keempat ada ekstrak buah kasturi sebagai pewangi alami utama. Yang kelima ada sumbu lilin untuk memastikan pembakaran yang stabil. Yang keenam ada pewarna alami untuk memberikan variasi warna pada lilin. Dan yang terakhir ada label kemasan dan kotak untuk pengemasan produk. Metode pelaksanaan ini itu dirancang untuk memastikan bahwa rekastri dapat diproduksi dengan standar kualitas tinggi, ramah lingkungan, dan memiliki daya saing di pasar lilin aromaterapi berbahan alami. Selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan yang akan dibacakan oleh Devinta. Oke, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Berikut ada tabel atau format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Yang pertama, bahan habis pakai, contohnya minyak jelantah, ekstrak bunga kasturi, dan lain-lain, yang mana pengeluaran ini hanya boleh maksimum 60% mengeluarkan dana dari dana yang diusulkan. Sumber dananya berasal dari Belmawa sebesar 5 juta. Lalu ada dari perguruan tinggi yang mendapatkan usulan dana 500.000, lalu dari instansi lainnya 0. Yang kedua ada sewa dan jasa seperti alat pembuatan produk atau dari pihak ketiga. Pengeluaran ini hanya boleh maksimum 15% mengeluarkan dana dari dana yang diusulkan. Nah, sumber dananya berasal dari Belmawa yaitu 1 juta, dan dari perguruan tinggi 500.000, dan instansi lainnya 0. Yang ketiga, transportasi lokal yang mana maksimumnya dikeluarkan itu 30% dari jumlah dana yang diusulkan. Sumber dananya berasal dari Belmawa yaitu 950.000, dari perguruan tinggi dan instansi lain 0. Nah, yang keempat ada jenis pengeluaran lain-lainnya yaitu biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, dan biaya AdSense media sosial, dan lain-lain. Dan pengeluaran ini cuma boleh maksimal 15% mengeluarkan dana dari dana yang diusulkan. Dan sumber dananya berasal dari Belmawa yaitu 1 juta, dari perguruan tinggi 500.000, dan instansi lainnya 0. Maka rekap sumber dana yaitu dari Belmawa 790.000, perguruan tinggi 1.500.000, dan instansi lain 0. Maka dijumlahkan dana yang akan diusulkan adalah 9.450.000. Adapun jadwal kegiatan program rekastri yaitu ada rencana kegiatan. Yang pertama, pengumpulan bahan, lalu uji kelayakan bahan, dan proses pembuatan produk di bulan pertama yang mana ditanggungjawabkan kepada Nadia, Gani, dan Anissa. Lalu di bulan kedua ada proses pembuatan, lalu pengemasan dan pemasaran. Itu ditanggungjawabkan kepada Anissa dan JJ. Lalu di bulan ketiga ada pengemasan dan pemasaran, lalu pembuatan laporan dilakukan atau ditanggung-jawabi oleh JJ dan Gani. Lalu di bulan keempat ada pembuatan laporan yang ditanggungjawabkan kepada Gani. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devinta yang telah membacakan materinya. Sekian hasil dari presentasi proposal PKMK kelompok 10 yang mengangkat tema dari judul rekastri yaitu lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Terima kasih kepada perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan.
Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.